bermain. Siapa nih yang nggak suka bermain ya? Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua kayaknya semua suka bermain gitu. Nah, bermain ini kadang-kadang disalahartikan. Mungkin masih banyak orang yang berpikir kalau bermain ini adalah suatu kegiatan yang buang-buang waktu. Mending belajar, mending bekerja daripada bermain gitu kan. Nah, tapi mungkin yang orang-orang nggak banyak tahu, bermain itu punya segudang manfaat. Kali ini kita udah ada bersama dengan Pak Made Rismawan ya. Pak Made Rismawan dari IPANI. Dari IPANI. Dari IPANI. Ya. Apa IPANI itu, Pak? IPANI itu Ikatan Perawat Anak Nasional Indonesia. Oke. Nah, khususnya IPANI Bali. Khususnya IPANI Bali. Baik, Pak Made. Mungkin langsung aja. Ini sebelum kita masuk nih ya. Panggilannya siapa? Pak Made, Pak Rismawan? Boleh. Kalau saya biasanya dipanggilnya Pak Ris. Gitu. Udah Pak Ris aja ya. Kita enak, aman. Oke, sip. Oke, Pak Ris. Kenapa bermain ini penting? Sepenting apa sih sebenarnya dia ini? Oke, baik ya. Jadi sahabat Thompson semuanya, kalau ditanya bermain itu seberapa penting, sangat penting. Nah, sangat penting. Kalau pentingnya itu buat semua kalangan usia penting. Karena apa? Karena tadi manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, sehingga baik itu anak-anak, usia dewasa maupun orang tua sekalipun, mereka sangat perlu untuk bermain. Oke. Sepenting itu ya? Jadi. Iya, sepenting itu. Nah, bermain ini yang dikatakan bermain itu yang seperti apa sih? Kalau bermain itu pertama memang harus dari keinginan diri sendiri. Nah, jadi saya mau bermain apa itu harus dari keinginan diri sendiri. Kemudian dilakukannya dengan senang. Karena tidak ada unsur paksaan dari orang lain kan pastinya akan dijalanin dengan senang ya. Spontanitas berarti. Spontanitas. Kemudian juga bermain itu harus fleksibel juga. Jadi fleksibel artinya tidak ada aturan-aturan bakunya. Kemudian juga harus bersifat aktif. Aktif itu artinya individu yang bermain ya sebisa mungkin aktif dalam segala hal ya. Fisiknya terutama. Kemudian juga harus positif. Nah, ini yang paling penting. Tadi bermain juga bisa diselipi oleh banyak hal yang positif. Nanti akan memberikan manfaat lebih bagi semua individu yang melakukan kegiatan bermain itu. Kalau main gadget, main ML, apakah terbilang positif? Iya. Nah, positif itu kembali lagi ke yang yang melakukan kegiatan bermain tadi. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, positif ini kan artinya sangat luas. Bisa jadi positifnya, wah Pak, saya setelah bermain itu, saya ngerasa enteng nih, merasa nyaman, ya itu positifnya. Oke. Ya, kalau untuk kita seperti itu. Jadi positif itu artinya luas sekali ya. Positif dalam arti memberikan dampak yang menyenangkan. Itulah kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi bermain itu spontanitas, ya nanti muncul dampak positif yang menyenangkan ke pribadinya ini. Betul. Oke. Nah, ini kan tadi bermain ada dari anak-anak yang masih kecil, remaja, dewasa, sampai lansia. Iya, nah, kan modelannya macam-macam permainan ini. Betul. Sebenarnya manfaat yang dirasakan mereka ini apa aja sih, Pak? Kalau bermain berarti sekarang bagi selain anak-anak ya. Kalau selain untuk anak-anak, bermain itu lebih seperti rekreasi. Buat merilis stres, keluar sejenak dari aktivitas kegiatan sehari-hari yang jenuh kan. Menjenuhkan gitu ya. Iya, betul. Nah, dengan bermain yang versinya orang dewasa, nah itu tadi dia bisa merecharge kembali energinya karena setelah melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan pasti ada energi positif yang diterima. Nah, ini yang bisa jadi tenaga baru untuk melakukan kegiatannya lagi. Full lagi. Betul. Ya, seperti itulah kira-kira. Berarti refreshing ya? Iya, betul. Buat
anak-anak remaja, buat dewasa. Betul, iya. Contoh sederhananya misalnya nih, kalau kebetulan saya tinggal di perumahan gitu ya. Jadi sore pulang kerja, kita di depan sudah ditunggu bapak-bapak yang lain. Sederhana bermainnya, main catur. Tapi dari main catur itu kita seneng gitu, happy. Nah, jadi besoknya semangat kerja karena apa? Wah, ntar sore pulang kerja main catur ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Motivasi hari itu adalah pulang main catur, bukan bekerja. Betul. Jadi bagi orang dewasa seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu ya. Mungkin yang lain punya apa ya? Hobi yang dikembangkan juga. Sederhana misalnya kalau kita lihat-lihat itu banyak kan orang-orang dewasa suka main ya ayam. Nah, itu yang hal sederhana. Iya. Jadi mendapatkan sesuatu yang membahagiakan itu poinnya. Jadi sebenarnya bermain itu sesuatu yang membahagiakan. Iya. Nah, menjadi pertanyaan kemudian kalau bermain itu justru tidak menimbulkan pertanyaan. Nah, itu bermain apa Pak? Kebahagiaan. Misal contoh ya, pada anak-anak kan ada. Kadang keinginan bermain itu tidak datang dari dirinya sendiri. Mungkin dari saudaranya, mungkin dari orang tuanya, sehingga dia tidak happy saat bermain, tidak merasa senang. Gitu. Iya, ada ciri-cirinya. Kalau di keramaian anak-anak bermain, lalu ada tiba-tiba satu anak yang terlihat diam, kemudian terlihat tidak menikmati, cemberut. Nah, berarti anak ini nggak happy, meskipun dia dalam kondisi bermain. Nah, berarti ada yang salah nih dengan bermainnya dia. Kira-kira begitu. Oke. Bisa gitu Pak ya? Iya, bisa. Dan itu memang di sanalah kejelian orang tua ya. Nah, untuk melihat anaknya ini betul-betul bermain atau tidak gitu. Sehingga dampak positif yang diharapkan dari bermain itu jangan sampai tidak didapat oleh si anak. Nah, kira-kira begitu. Oke. Berarti emang apa namanya? Kayaknya lebih rumit sama anak-anak ya. Kalau misalnya remaja, dewasa betul. Kan udah jelas tuh main bola di depan, udah seneng. Betul. Yang dewasa main motor mungkin seneng. Kalau pada anak-anak lebih perlu bimbingan sepertinya dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Tentu yang biasa ada di sekitarnya itu kalau tidak saudaranya, kakaknya, berarti kan orang tuanya ya. Iya. Nah, lingkungan terdekatnya. Jadi di situ bagaimana kalau bermain itu kan pertama alat bermainnya sudah betul nggak, sesuai nggak, cara bermainnya sudah benar belum. Karena kan sering ya kalau bermainnya tidak diawasi justru menimbulkan resiko yang tidak diharapkan. Resiko yang paling sering terjadi adalah kalau anak bermain itu biasanya resiko fisik, jatuh, kecelakaan ketika main, luka gitu kan. Terus ada juga resiko sosialnya. Kalau nggak diawasi, dia bisa berantem sama teman bermainnya. Masuk akal. Nah, masuk akal. Bisa ada lagi Pak, ada lagi. Kalau nggak diawasi, dikasih permen, hilang. Iya benar. Resikonya banyak sebenarnya. Jadi bermain itu di satu sisi merupakan bisa memberikan dampak positif pada si anak, tetapi juga dia bisa memberikan resiko. Nah, orang tua harus bisa mengidentifikasi resiko itu supaya si anak tidak mendapatkan resiko yang tidak diinginkan. Oke, berarti bukan berarti anak-anak main, dikasih mainan, dilepas gitu secara liar, gamblang. Tanpa diawasi. Harus diawasi juga. Betul. Tetap harus ada dalam pengawasan orang tua. Nah, teman-teman, sebentar. Mungkin biar kita sama persepsinya nih. Anak-anak yang dimaksud ini, anak-anak yang usia berapa sih Pak? Oke, kalau anak-anak itu kan usianya sampai usia 18 tahun ya. 18 tahun. Jadi kalau yang butuh pengawasan, memang semuanya butuh pengawasan. Karena mereka belum punya, apa istilahnya ya, kemandirian untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Tetapi yang lebih perlu lagi dalam bimbingan, terutama kan yang usia-usia 0 sampai usia sekolah kira-kira 12 tahun itu. Nah, karena di sana kalau kita balik lagi ke konsep
pertumbuhan perkembangannya memang disitulah fase-fase yang krusial supaya nanti dia siap untuk mandiri ketika sudah melewati usia anak. Nah, disitulah memang perlu bimbingan orang tua. Jadi berarti mungkin bermain di usia anak diperhatikan supaya nanti pas dia masuk ke remaja, belum dewasa ke remaja ini udah lebih ini. Jadi bermainnya pun dia sudah tahu seperti apa sih yang bagus buat dia, apa sih yang positif buat dia. Jangan sampai seperti tadi ya, malah nanti kena resiko-resiko yang tidak diharapkan. Nah, kira-kira begitu. Bermain itu kelihatannya sepil ya, tapi sebenarnya apa ya? Sebenarnya sesuatu yang rumit. Ya, karena apa? Karena itu tadi kalau sekedar bermain, misalnya contoh, oke, anak saya sudah bermain, sudah. Maka pertanyaannya sudah tepat belum? Sudah memberikan manfaat belum? Kemudian tidak hanya buat dia saat ini, tapi untuk persiapan perkembangan berikutnya, itu kira-kira sudah bermanfaat belum buat si anak? Nah, itu yang menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh para orang tua. Berarti mungkin pada kasus yang itu lebih ke anak-anak yang masih apa ya? Mungkin kayak masih dari 0 sampai 5 tahun gitu. Karena kayaknya di usia segitu masih perkembangannya pesat-pesatnya ini. Mungkin dari selain nutrisi di ini diajarin apa-apa, mungkin bermainnya itu yang kayak puzzle gitu. Mungkin Pak ya, supaya melatih apa namanya? Ya, melatih semuanya ya. Jadi semua aspek di perkembangan anak itu memang harus dilatih sejak dini. Aspek motoriknya, aspek kognitifnya, termasuk aspek kemampuan sosial interaksinya, kemampuan verbalnya juga. Nah, lewat permainan itu semua bisa. Lewat permainan semua bisa didapat, kira-kira begitu. Tapi tentu balik harus ngikutin step perkembangannya, tahap perkembangannya dia. Ada disebutkan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan tahap usianya, ada jenis permainan yang memang sesuai. Nah, misal contoh, gak mungkin dong kalau bayi dikasih main sepeda, itu ya susah ya. Nah, jadi tidak pas gitu kan. Nah, memang harus disesuaikan. Apa sih permainan yang tepat sesuai dengan usianya? Itu tadi. Nah, di situ. Kemudian juga apa ya? Saat bermain itu juga penting diperhatikan anak-anak itu tidak hanya dominan bermain sendiri. Mereka juga harus dikenalkan bagaimana bermain berkelompok. Nah, karena di situ akan terbentuk apa ya, skill-skill atau kemampuan-kemampuan sosialnya, kepemimpinannya di sana akan terlihat, kemampuan mengkoordinir teman-teman di sana akan terlihat. Nah, kemudian juga tidak hanya fokus di dalam ruangan, tapi anak-anak juga harus diajak bermain itu keluar ruangan, mengeksplorasi keadaan lingkungan di luar rumah. Ya, bisa misalnya diajak ke lapangan, ke pantai, misalnya ke mana, ke danau. Ya, dikenalkanlah intinya dengan situasi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nanti bermain nggak harus main apa ya, puzzle di kamar. Betul. Ya, harus diseimbangkan. Harus diseimbangkan. Iya. Oke. Nah, tunggu. Menarik tadi Bapak bilang yang bermain dari usia 0. Iya. Apa yang bisa kita ajarkan di usia 0 ini, Pak? Nah, kalau di usia 0 itu seperti contoh ya, bermain itu kan juga bisa untuk merangsang emosional. Nah, sederhananya misalnya anak diajak berkomunikasi walaupun dia tidak bisa merespon dalam bentuk komunikasi verbal, tapi dia bisa melihat bagaimana mimik muka kita. Nah, jadi dia bisa, dia akan mengenal, dia akan berproses. Kita tersenyum, misalnya memanggil namanya, anak itu pasti akan merespon. Nah, disinilah proses interaksi akan terjadi. Nah, ini kan juga manfaat buat si anak. Dia akan bisa melihat mimik wajah orang tuanya tersenyum, memanggil namanya,
lalu kita bisa melihat responnya dia seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan. Yang sederhana-sederhana seperti itu. Sederhana Iya. seperti itu, tapi dampaknya dia bisa mengenal emosi. Betul. Itu melatih kemampuan, salah satunya kemampuan emosional si anak. Kira-kira begitu. Wih, dalam teman-teman bermain Ya, tok loh jadi padahal. kan itu hal yang sederhana ya, bisa dilakukan sambil misalnya anak sambil berbaring di tempat tidur, kita aja bicara nggak apa-apa. Selama dalam kandungan pun juga anak bisa diajak bermain, kan sering ya orang tua bicara dengan anaknya, Iya. mengelus-ngelus perut ibunya. Nah, itu terjadi kontak. Itu benar, Pak. Iya, itu terjadi kontak, dan si anak pun akan bisa merasakan, oh ini suaranya siapa. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Sabar, motor lewat. Oke, Pak Riz. Ya, Dulu nih kita pernah membahas tentang bermain untuk anak. Tapi kita melihatnya dari sisi psikologis. Nanti di situ adalah manfaatnya bermain itu koneksi antara orang tua dan anak. Habis itu nanti melatih social skill-nya anak. Tuh. Nah, lebih spesifik mungkin biar sahabat Thompson di rumah juga supaya ngeh ini ya, Iya. supaya tahu nih manfaat dari segi fisiknya ini bermain. Kita ngajak bermain anak nih. iya. Manfaat dari segi fisiknya apa? Oke, jadi kalau dari sisi manfaat fisik ya, buat anak ketika dia bermain, kalau itu kan begini. Jadi anak itu dengan melakukan bermain kan berarti ada pergerakan yang dia lakukan. Nah, pergerakan itu pasti akan melatih motoriknya dia, baik motorik kasar maupun motorik halusnya. Bagaimana, misalnya anak bersepeda, bagaimana dia mengkoordinasikan antara gerakan kaki dan tangan supaya dia bisa seimbang. Nah, tentu ini akan apa istilahnya ya, akan memberikan dampak berkembangnya fungsi dari fisik si anak itu sendiri. Ya, baik dari kemampuannya untuk berkoordinasi, mengatur keseimbangan antara fisiknya dia, baik kasarnya maupun motorik halusnya, itu yang lebih bermanfaat. Kemudian karena sudah terlatih ini motorik kasar dan motorik halusnya, tentunya ini nanti organnya pun akan menjadi sehat, kan begitu kira-kira ya. Jadi si anak saat bergerak kan ototnya bergerak, kemudian tubuhnya, sambil juga dia bagaimana mengatur sistem-sistem lain dalam tubuhnya. Nah, ini manfaat secara fisik yang akan dirasakan oleh si anak. Oh, dulu juga saya pernah baca itu bukan bermain sih jadinya. Tapi ini bukan sama anak-anak, sama yang anak-anak udah lumayan gede, 6 tahun sampai 10 tahun. Tiap pagi dibawa lari jalan. Iya. Ternyata suplai darah ke otak itu meningkat. Ya benar sih juga meningkat. Jadinya perkembangannya betul. lebih. Iya. Jadi itu akan bisa merangsang perkembangan si anak. Ya, dengan itu tadi banyak ya. Itu kan baru fisiknya saja. Nah, kebetulan yang lain juga sudah disebutkan di awal. Banyak sekali manfaat dari bermain bagi si anak. Dan kita pun jadinya kan ikut bergerak juga ya secara fisik ya. Iya, bapak ibunya juga ikutan bergerak. Iya, jadi kita pun mendapatkan manfaat dari bermain tersebut. Nah, gitu. Ya. Jangan hanya bergerak di kamar. Jangan bergerak di tempat. Harus betul-betul bergerak. Bergerak di tempat itu nanti jadi anak lagi. Iya, bahaya. Oke, kira-kira gitu. Iya. Manfaat fisiknya banyak banget. Banyak sekali ya. Itu kalau sudah secara fisik si anak bergerak, ya kan itu tadi ya, ototnya akan terbentuk, kekuatan ototnya akan terlatih, koordinasi geraknya pun akan terlatih. Kalau fisiknya sudah bagus, ya itu tadi akan berdampak ke hal yang lain. Fisiologisnya, fungsi dari tubuhnya akan berjalan normal,
secara psikologis juga anak akan merasa pede gitu ya. Kemudian juga banyak manfaat yang lainnya juga banyak sekali. Saya rasa mungkin sama aja kayak kita orang-orang besar juga. Betul, Tapi bedanya mungkin kalau kita namanya latihan, Iya. gitu kan, olahraga, ini jadinya bermain. Betul. Metodenya yang Ya, berbeda. dan pastikan si anak itu terlihat senang saat bermain. Nah, jangan sampai yang tadi kita bahas di awal ya, jangan sampai si anak itu bermain tapi dia nggak happy. Nah, itu justru tidak bagus buat si anak. Oke. Mending dia happy Iya, daripada betul. dia tidak happy. Iya, betul. Dia harus happy. Jadi anak itu memang harus begitu. Dia harus bergerak, harus bermain, dan harus senang. Ya. Intinya tuh dia harus senang. Iya. Oke. Oh, gila, ini banyak banget sahabat Thompson. Jadi sebenarnya bermain itu ya, selain fungsinya itu yang utama refreshing tadi, sebenarnya fungsi bermain itu yang mungkin gak banyak orang yang tahu itu adalah untuk melatih perkembangannya anak. Itu makanya kenapa bermain itu sangat penting, bukan hanya di remaja, bukan hanya di orang dewasa, tapi di anak-anak ini juga sangat penting karena itu memang melatih banyak banget fungsi tubuhnya dia supaya itu. Oke, bentar lagi kita mau sharing-sharing nih tentang lebih sharing contoh-contoh bermain sama anak ya Pak ya? Ya, boleh. Boleh. Jadi kita bakal kembali lagi di video selanjutnya. Kita sharing-sharing. Stay tune terus di Thompson Network.